Owen ini ditusuk sebanyak 38 kali dan alat kelaminnya dia dimutilasi. Halo people, welcome to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini, dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya ya. Dan di dalam video kali ini, kita bakal membahas tentang seorang pembunuh berantai di negara Amerika Serikat, dan dia mendapat julukan Charlie Chop-Off. Tapi sebelum itu, jangan lupa kamu untuk klik subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Oke guys, kita mulai videonya. Dan kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Charlie Chop-Off adalah nama samaran yang diberikan kepada pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang gak dikenal, dan dia ini diketahui sudah membunuh anak berkulit hitam dan satu anak Puerto Rico di Manhattan, Los Angeles antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1973, di mana kisah ini terdapat suatu misteri pembunuhan yang sangat sadis, dan pelaku pembunuh berantai tersebut mendapat julukan Charlie Chop-Off karena cara membunuhnya tuh yang sangat brutal dalam menghabisi korbannya. Pembunuh ini memiliki kebiasaan untuk menusuk anak laki-laki keturunan Afrika Amerika secara berulang-ulang dan kemudian diakhiri dengan cara mutilasi genital. Sampai saat ini pun belum pernah ada pelaku pembunuhan seperti Charlie Chop-Off ini, di mana si pelakunya tuh yang tega membunuh seseorang dengan cara yang sangat kejam seperti dia. Salah satu korban Charlie ini adalah seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun dan bernama Douglas Owen. Owen ditemukan tewas pada tanggal 9 Maret tahun 1972 di sebuah atap gedung di Manhattan. Owen ini ditusuk sebanyak 38 kali dan alat kelaminnya dia dimutilasi. Sudah lebih dari 2 anak laki-laki yang dibunuh dengan cara yang sama nih. Dan beberapa tersangka telah ditangkap tapi kemudian dilepaskan karena nggak ada bukti yang kuat. Dan semua orang pun gak ada yang tahu siapa yang tega membunuh seseorang dengan cara yang sangat kejam seperti itu. Nah guys, katanya sih si Charlie Chop-Off yang tidak diketahui identitasnya ini adalah seorang pria yang bernama Erno Soto. Erno Soto ini diketahui karena setelah adanya penculikan bocah Puerto Rico yang gagal diculik pada tanggal 15 Mei 1974. Dan alhasil Erno Soto pun ditangkap oleh polisi. Erno Soto ini adalah sebuah pasien intermittent di Rumah Sakit Negara Bagian Manhattan sejak tahun 1969, dan dia telah mengaku membunuh Stephen Cropper pada tahun 1973. Dan satu-satunya korban yang selamat mengatakan kalau Erno Soto ini tampak seperti penyerangnya, tapi banyak pihak menolak untuk mengidentifikasi dia secara positif, dan alasan menolak identifikasinya karena pejabat Rumah Sakit Negara Bagian Manhattan mengatakan bahwa Erno Soto ini berada di dalam tahanan mereka pada saat pembunuhan itu terjadi. Tapi pejabat itu pun juga kemudian mengkonfirmasi bahwa dia mungkin aja lolos dari penjara seperti yang pernah terjadi pada sebelumnya di penjara itu. Ya, meskipun kurangnya banyak bukti, para penyelidik itu masih percaya bahwa dia itu kemungkinan besar adalah Charlie Chop-Off. Kalau kasus-kasus pembunuhan ini tuh berhenti setelah si Charlie Chop-Off ini ditangkap dan menempatkannya sebagai pelaku potensial pada kasus penculikan pertama yang gagal tadi, dan sebagai pembunuhan di kasus yang kedua ini. Tapi nih ya, karena ketidakstabilan mentalnya yang akut, dia tidak mungkin bisa diadili. Dengan kasus yang tidak terpecahkan secara resmi ini, kasus pembunuhan Charlie Chop-Off di New York City masuk ke dalam daftar pencarian kasus di kepolisian selama lebih dari 2 tahun, yaitu dari bulan Maret 1972 sampai dengan bulan Mei 1974. Meskipun dia tidak dipenjara dan juga tidak kompeten untuk diadili, kejahatannya mungkin tidak akan bisa diselesaikan. Kejadian selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 1973, seorang anak kulit hitam lainnya yang bernama Wendell Hubbard, di mana dia itu masih berusia 9 tahun, terbunuh di East Harlem, yang lokasinya sekitar 6 blok dari lokasi pembunuhan Owens. Hubbard ditikam 17 kali di leher, dada, dan perut, dan juga penisnya diambil oleh si pembunuh ini, serta dibawa pergi dari tempat kejadian.
Dan 5 bulan kemudian, pada tanggal 7 Maret, bocah yang bernama Luis Ortiz, yang berusia 9 tahun juga, dan berasal dari Puerto Rico yang berkulit gelap, menghilang dalam suatu tugas ke toko di salah satu sudut kota. Luis Ortiz ini ditemukan dalam keadaan tewas, di mana tubuhnya terdapat luka tusukan sebanyak 38 kali, di bagian leher, dada, dan punggungnya, juga penisnya yang dipotong dan hilang, serta ditemukan di sebuah ruang bawah tanah, di sebuah rumah apartemen di sepanjang rute perjalanannya. Kemudian dalam kasus pembunuhan selanjutnya, ditemukan kematian seorang bocah yang bernama Stephen Cropper pada tanggal 17 Agustus 1973, dan kasus ini tampaknya mematahkan pola si pembunuh berantai tersebut. Cropper sangat cocok dengan profil korban, yaitu seorang anak laki-laki yang berkulit hitam, berusia sekitar 8 tahun, dan ketika dia dibunuh di atas atap rumahnya, dia tidak ditusuk, malahan sebaliknya. Luka fatal itu adalah tebasan silet dan alat kelaminnya yang masih utuh. Awalnya polisi mencurigai kalau pembunuh yang harus bertanggung jawab itu, yaitu si pembunuh pada kasus pembunuhan yang kedua tadi. Tapi mereka akhirnya memutuskan kalau itu tuh terlalu kebetulan bagi sepasang pembunuh untuk secara bersamaan mengintai anak laki-laki berkulit hitam. Di tanggal 25 Mei 1974, Soto ditangkap setelah melakukan sebuah kecerobohan atas penculikan seorang anak laki-laki Puerto Rico yang berusia 9 tahun juga. Dikelilingi oleh tetangganya, anak itu bisa berhasil lolos dari cengkraman Soto ini. Dan alhasil, Soto pun ditahan oleh pihak kepolisian. Dan di dalam tahanan, dia mengaku telah membunuh bocah yang bernama Cropper tadi. Tapi, satu-satunya korban Charlie Soto yang masih hidup menolak untuk memilih Soto sebagai pelakunya. Dan dia mengatakan kalau penampilan Soto ini hanya mirip dengan tersangka yang akan menculik anak tersebut. Pejabat di rumah sakit negara bagian Manhattan awalnya hanya memberikan alibi dan menyatakan kalau Soto ini sudah dibatasi pergerakannya pada hari di mana Cropper dibunuh. Tapi kemudian mereka mengakui kalau Soto ini kadang-kadang menyelinap dari fasilitas penjara tersebut dan tanpa diketahui oleh para penjaga di penjara itu. Menurut penyelidikan, diketahui bahwa Soto ini tidak waras dan Soto kemudian dikembalikan ke rumah sakit di bawah penjagaan yang lebih ketat, dan kasus pembunuhan yang belum terpecahkan ini dihentikan setelah akhirnya dia dikurung di penjara. Dan Soto pun juga sempat membingungkan penyidik karena di awal dia ini mengaku bernama Miguel Rivera, di mana ketika ada seorang penulis yang bernama Barbara Gale mendeskripsikan kasusnya dalam sebuah buku yang berjudul On the Track of Murder pada tahun 1975. Soto pun juga membuat bingung beberapa penulis yang melaporkan kejahatannya dengan nama palsu dan bukan milik namanya sendiri. Dan kabarnya nih ya, istri Soto juga telah meninggalkannya beberapa tahun sebelum pembunuhan terjadi, di mana ketika dia mencoba rekonsiliasi pada tahun 1969 saat Soto ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa di negara bagian Manhattan. Jadi ini bukan hanya sebuah kunjungan ke rumah sakit jiwa itu, tapi juga istri Soto itu pengen berdamai dengannya. Dan di balik kasus pembunuhan ini semua, banyak hal yang sangat menarik bagi mereka yang yakin kalau terkadang pihak polisian pun sering melakukan kesalahan. Ya, salah satu contohnya seperti kasus Soto ini, yang memiliki alibi untuk kasus pembunuhannya. Dia berada di rumah sakit jiwa pada hari terjadinya pembunuhan, dan jelas saja dia bisa aja lompat melewati tembok untuk melakukan suatu kejahatan, dan lalu ia kembali ke tembok penjara setelah ia melakukan pembunuhan terhadap para bocah tersebut. Dan sampai saat ini, kebenaran kasus Soto ini masih belum bisa terungkap meskipun Soto sudah mendekap di penjara. Menarik juga ya guys kasus pembunuhan seperti ini. Menurut kamu gimana? Apakah betul Soto ini melakukan pembunuhan dan dia sempat keluar dari penjara dengan cara melewati tembok, dan dengan konyolnya dia bukannya kabur tapi malah kembali lagi ke penjara? Atau mungkin juga ada pembunuh dengan karakter yang sama seperti si Soto ini, di mana si pembunuh ini cuma membunuh bocah yang berkulit hitam? Komen di bawah ya guys. Oke guys, sekian dulu cerita kita kali ini. Thanks buat kamu yang udah nonton video ini. Kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa klik like di bawah ini dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tentu saja, jangan lupa kamu untuk klik subscribe di bawah ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update-update video terbaru dari kita. Oke guys, kita ketemu lagi di case-case selanjutnya. Bye!